Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Fika Ramadhani dari kelas 2 DPAI khusus. Akan menjelaskan sedikit tentang persiapan pernikahan dalam Islam, yang saya kutip dari buku karya M. Harwan Syahputra Sinaga, Nela Reta Pratiwi, Ika Purnamasari, yang diterbitkan pada tahun 2021. Baik, untuk mempersingkat waktu, bab pertama yaitu pernikahan dalam Islam. Secara bahasa, nikah artinya al-jamu'u atau al-dhamu yang artinya kumpul. Jadi, istilah pernikahan dapat diartikan sebagai aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga dapat diartikan sebagai wat'u al-zawj yang artinya menyetubuhi istri. Hal tersebut diungkap pula oleh Hakim 1999 bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang merupakan masdar dari nakaha yang bersinonim tazawwaja. Kata nikah merupakan kata serapan asli dari Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan sampai saat ini dipergunakan oleh umat muslim. Sementara itu, kata pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Secara istilah, akad berarti perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 1, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasihan dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, hukum pernikahan. Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas pengertian pernikahan. Islam telah menganjurkan pada pemeluknya yang berakal untuk menikah. Hal tersebut dilihat dari ayat-ayat dalam Al-Quran, juga dari hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Namun, hukum pernikahan terbagi menjadi beberapa bagian, tergantung dengan situasi, kondisi, dan faktor penyebabnya. Hukum-hukum pernikahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib. Hukum menikah menjadi wajib bagi seseorang yang mampu secara finansial dan apabila orang tersebut memiliki syahwat yang besar yang dikhawatirkan akan terjadi perzinaan jika meninggalkan pernikahan. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan menikah untuk menjaga kemaluannya. Namun jika ia merasa kurang mampu menjaga diri, juga bisa dilakukan dengan banyak berpuasa. Hal tersebut telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang B yaitu sunnah. Pernikahan dijatuhi hukum sunnah apabila ia merasa mampu untuk menjaga kemaluannya dan masih ragu untuk memiliki keturunan. Usia yang terpaut cukup mudah dan finansial yang cukup mencakupi juga menjadi faktor sunnahnya.
sebuah hubungan pernikahan. Masih ada jarak penghalang baginya untuk melaksanakan zina. Bagi seseorang yang sunnah untuk menikah, alangkah baiknya ia segera menikah, karena ia mendapat sebuah keutamaan dibanding ia tidak mencari seorang wanita untuk dinikahi. Dengan begitu, tandanya ia telah melaksanakan sunnah Rasulullah untuk menjadi jumlah keturunan yang nantinya akan menjadi pejuang agama Islam. Yang C. Haram. Keharaman suatu pernikahan terjadi apabila seseorang tidak takut akan zina, tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, menikah dengan niat untuk menyakiti pasangan, tidak dapat melakukan hubungan seksual atau memiliki penyakit berbahaya yang dapat menular, kecuali apabila ia telah berterus terang sebelumnya dan pasangan menerima kekurangan itu. Selain hal tersebut, masih ada penyebab diharamkannya menikah, yaitu apabila seorang muslim menikah dengan pasangan yang memeluk agama lain, ateis atau tidak memiliki agama. Seorang agnostik percaya adanya Tuhan namun tidak memiliki agama manapun. Atau jika seseorang menikahi pelacur atau pezina, termasuk dalam pinangan laki lain, wanita yang sudah mempunyai suami dan wanita yang belum habis masa iddahnya. Yang D yaitu makruh. Menikah dapat dihukumi makruh apabila seseorang tidak suka dengan pernikahan, tidak ada keinginan untuk memiliki keturunan, dan berniat untuk memutuskan dari ibadah yang tidak wajib menikah. Hal ini disampaikan menurut Syekh Muhammad At-Tohami bin Madani dalam kitab Qurratul Uyun. Selain itu, makruhnya sebuah pernikahan apabila calon suami yang secara finansial tidak mampu untuk menafkahi keluarga atau tidak dapat menyempurnakan diri dalam berhubungan seksual, lemah syahwat. Namun jika keluarga calon istri menerima kekurangan tersebut, maka pernikahannya dibolehkan. Yang E yaitu mubah. Seseorang yang merasa takut kepada Allah, terutama dalam hal perzinaan, tidak ingin memiliki keturunan tapi tidak ada niatan untuk memutuskan ibadah yang tidak wajib, artinya ia belum berniat untuk melaksanakan pernikahan. Orang tersebut berada pada fase pertengahan di mana ia tidak terdesak pada keadaan yang mewajibkan ia untuk menikah dan juga tidak terdesak pada alasan-alasan yang mengharapkan ia untuk menikah. Tidak ada ketentuan yang memberatkan kepadanya. Yang ketiga, pernikahan dalam Islam, yaitu salah satu petunjuknya adalah anjuran untuk menikah dan larangan untuk berbuat zina. Islam memandang pernikahan sebagai suatu momen yang sakral dan suci bagi setiap insan yang menjalaninya. Pernikahan bertujuan untuk beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh rasa tanggung jawab, serta mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan." Quran Surat An-Naba ayat 8. Juga dalam surat yang lain Allah telah berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas mungkin ada kekurangan dalam berbicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Seli Nafika Ramadhani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.